Jangan lupa nonton Sugeng Enjang bareng saya, Mas Angga Let's Go aja, hanya ada di MCTV. Dan jangan lupa subscribe YouTube. Kalau pengen rungoki, pengen jelas rungokane, ono neng Spotify, ojo lali. Oke? MCTV 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 barengan saya Mas Angga, tentunya dalam program ngobrol asik, menarik, eksentrik, menggelitik, unik dan rada ngelantur tapi tetap inspiratif. Sampai 45 menit ke depan nanti bareng bintang tamu saya yang menarik kali ini. Tentu saja hanya di Sugeng Enjang. Rahayu Istoyo. Paling in love dan bukan menjadi hobi lagi sih, tapi semacam jadi ini kehidupan ya. Ya, semacam kehidupan, panggilan jiwa. Kalau saya sebutnya panggilan jiwa. Ekspresikan dengan tubuh kita sesuai dengan apa yang kita lihat, sesuai dengan apa yang kita rasakan. Kita merasakan angin di sana, merasakan tanah di sana. Jangan tinggalin akademik demi untuk PY itu pentas-pentas nari kayak gitu. Dan tamu saya pagi ini adalah seorang pegulat, bukan, seorang penari. Jadi banyak komunitas yang dia ikutin juga di Magelang. Ada satu yang menarik, komunitas 5 Gunung. Nah, di sini saya kedatangan tamu, inisialnya adalah Nabila. Inisial Nabila, namanya Nabila Rifani Rahmawati. Dia dulu basicnya penari gaib ya. Enggak ya, dia penari Jawa modern, tradisional modern, pokoknya penari lah ya. Yeah. Selamat pagi Nabila. Halo, selamat pagi Mas. Terima kasih. Alhamdulillah luar biasa. Aku tadi mau pakai baju kayak Nabila loh. Kok tidak jadi? Wah, tak boleh ikut orang dong. Oh, no. Nabila biasa kan bangun tidur. Kalau aku ngopi, ya kan, ngopi, bersih rumah, mandi syuting. Kalau Nabila? Kalau aku ya itu ya, bersihin rumah, bersihin kamar. Terus kan aku punya kucing nih, jadi aku ini dulu peliharaan aku. Enggak dong, kasih makan dulu peliharaanku sama bersihin kandangnya. Lah, terus habis itu baru sarapan, mandi. Oh gitu. Kayak berarti gitu. Kucing di Iya dong, ya? Iya dong, karena kan kita melihara itu. Selain penari, dia adalah seorang kucing. Orang pengingu kucing. Cat lover. Oh, cat lover ya. Cat lover. Yang mana dari Nabila ini adalah jambutnya belah. Agak saru ya. Jambutnya belah. Ternyata bukan hanya pinang gitu loh, tapi jambutnya belah. Bila. Ya. Kan terjun di dunia tari itu kan nggak gampang ya. Harus mulai banyak proses, kudu ini. Yeah. Diceritakanlah awal karirnya berkiprah di dunia tari ini. Seperti apa gitu ya. Jadi awal mula saya menari itu sejak kelas 2 SD. Ini medok lho, bahasa Jawa ya. Iya, sejak kelas 2 SD saya 2 SD. Ya, itu masuk sanggar tari. Sanggarnya itu sanggar tradisional. Jadi tari tradisional. Okay. Nah, itu berkat dukungan ibu saya. Di situ sebenarnya saya belum suka dengan menari. Tapi setiap kali mau berangkat untuk ke sanggar, rasanya males banget ya, karena seusia saya di kelas 2 SD itu kayak masih males ya untuk kegiatan yang rutin dan untuk dolan ya. Masih pengennya dolan terus saya. Jadi masih agak males untuk kegiatan yang kayak gini, harus nggatek kayak harus belajar kayak gitu, masih males. Nah, tapi itu saya sanggar sampai kelas 6 SD dan malah lanjut lagi sampai SMP itu masih sanggar. Pertanyaannya gini,
dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD itu tahapannya kan? Ya. Di sekolah enggak sih? Ya sekolah Kan no. sabar tuh. Sekolah no, Oh, tetap sekolah. Di situ di SD itu jenjang SD itu saya sudah harus menghafal 33 tarian di sanggar itu. Lalu masuk jenjang SMP saya harus menghafal 66 tarian. Nah, itu beda tari sama. beda tarian. Nah, setelah lulus SMP malah guru tari saya itu gerah sakit stroke. Jadi mulai SMA saya udah berhenti sanggar karena gurunya sakit itu. Padahal sebenarnya di situ saya masih harus sampai tahap SMA. Tahap SMA itu masih 99 tarian yang harus saya hafal. Seperti itu. Nah, lalu saya ikut event-event mulai ikut event-event di Magelang itu mulai sejak SMP. Itu sanggar mana sih, Bil? Itu Sanggar Sunu Pratiwi dulu sih di Kodim. Oh, dulu di Kodim. Iya. Nabila ini asli Magelang. Ya, asli Magelang. Medok. Ya mau seneng aku ketemu basa Medok. Terus lanjut. Terus mulai event-event lah, ikut event beberapa di Magelang kayak Gerbek Ketuk dulu ya. Oh ya, alun-alun ya. Tapi itu channelnya masih channel karena sekolah. Channel sekolah ya, right. Okay. Masih dari sekolah gitu, ikut event-event di Magelang. Lama kemudian SMA itu saya juga pernah sih ikut sanggar-sanggar di Magelang ini yang mulai saya SMA. Beberapa sanggar saya ikuti tapi hanya sekedar banyak ya sanggar Magelang ya. Kayak banyak. Marum Sari itu kan. Ya, saya ikut di sanggar-sanggar Magelang itu ya ikut apa ya namanya ya? Ya sekedar ikut berorganisasi lah di sana kayak gitu. Kalau masalah menari itu udah masnya udah nggak ikut lagi. Jadi lebih ke organisasinya lah, lebih ke strukturalnya lah kayak gitu. Kegiatan ya. Kegiatannya. Kegiatannya eksternal ya. Event eksternal kayak gitu sih. Tarian pertama yang dicoba itu apa? Nah, tarian pertama yang aku coba itu adalah tari tradisi, namanya Rantoyo. Oh, Rantoyo itu bukti? Rantoyo gue. Nah, tari tradisi yang lebih ke arah tari gaya Surakarta. Oh, Surakarta. Jadi teknik-teknik dasar tarinya bagaimana? Lembut ya. Bentuk tangannya, bentuk kakinya, sikap tubuhnya, posisi kaki, posisi kepala, kayak gitu, seperti itu sih. Jadi tari itu kayak table manner itu juga ditari ada ya. Diibaratkan kayak gitu ya. Iya, iya, boleh. Yang modern sekarang TikTok. Ini terjun di dunia tari. Bahkan mantap akhirnya kan. Iya. Ini awalnya itu kemauan sendiri atau? Lah awalnya itu dorongan orang tua itu, dorongan ibu saya untuk ikut sanggar tari. Yang pertama tadi itu ya? Yang pertama kali sekali, terus lama kelamaan kan jadi apa ya, falling in love dan bukan menjadi hobi lagi sih, tapi semacam jadi ini. Kehidupan ya? Ya semacam kehidupan, panggilan jiwa. Kalau saya sebutnya panggilan jiwa. Ada itu nggak keluarga, ada keturunan tari gitu? Kalau itu nggak ada, tapi yang putri itu fashion show malah fashion show. Yang putri fashion show, tahun berapa ya? Tahun berapa ya? Kali aja baru sama yang saya. Bisa itu mas. Kan kalau di tari nggak ada. Zaman dulu gitu. Mungkin kayak gitu mas. Kan? Ya, Kartini Kartono aja. Yoi. Bila background pendidikannya apa? Kalau saya saat ini sedang masih kuliah di jurusan seni tari, pendidikan seni tari. Kuliah di UE, Universitas Negeri Yogyakarta. Oh, kuliahnya di Jogja. Iya, kuliahnya di Jogja. Jadi guru dong ya? Insya Allah kayak gitu. Guru silat ya? Bukan ya? Guru gulat kayaknya. Oh, guru gulat, oke. Tadi kan Magelang ada Gerbek Ketuk, ya kan, tampil di situ. Kemudian ada pokoknya event-event di Magelang juga pernah ini kan ya, ikutin. Jadi yang luar kota juga pernah kan? Iya, pernah sih. Bila? Iya. Tadi kan ngobrol pernah tampil di Gerbek Ketuk Magelang. Iya. Jadi selain event-event Magelang, pernah tampil di mana aja? Kalau selain di Magelang tuh ya pernah di Jatim Festival. Di Jawa Timur? Iya, di Jawa Timur pernah. Paling banyak ya di Yogyakarta. Paling banyak Jakarta. Pernah juga di Semarang, Solo, ya kota-kota di Indonesia lah.
Itu apa, edukasi atau memang Tari. oke Menari. Jadi tradisional? Atau tradisional, lebih ke tradisional sih. ada pengalaman nggak? Kemarin kan habis festival Lima Gunung iya, kan? salah satunya itu juga Oke. di Festival Lima Gunung. Ada pengalaman apa gitu di festival Lima Gunung? Kalau Bila awalnya gabung festival Lima Gunung tahun berapa? saya tuh awalnya tahun 2010 lah. Itu gabung di komunitas Lima Gunung. Komunitas iya, saya juga ikut itu, saya ikut. Wah, iya tuh. Mas? Iya, dong. Kok kita nggak ketemu angkatan tua ya? Saya angkatan senjata. Nah, Aku di cuma situ. gitu mau. Nah, di Oh. situ. Jadi awalnya tuh saya orangnya seneng berkomunitas, berorganisasi lah. Gabung-gabung lah, ngobrol, sharing kayak gitu ya Mas. Lah kok saya ini nemu suatu komunitas yang ini Cocok saya ya, cocok cocok ya. banget dan saya butuh banget di situ. Ya, ini adalah komunitas Lima Gunung. Nah, di situ saya belajar banyak hal. Apalagi ya yang namanya desa. Ya. Komunitas Lima Gunung kan terdiri dari beberapa desa ya, desa-desa di gunung-gunung sana. Nah, di situ saya tuh menemukan kayak suatu inspirasi, banyak inspirasi yang datangnya justru malah dari desa-desa situ. Nah, itu saya rasa ingin saya kembangkan menjadi sebuah tarian ya dari desa itu. Berarti ada varian baru ya? Oh, bisa Mas. Varian ini kalau makanan. Ada gerakan-gerakan. Kalau gerakan baru sih enggak, cuma memang dari aliran air dari desa, pepohonan desa itu digambarkan sangat ya? menginspirasi gitu loh Mas. Oke. Kayak gitu. Jadi tuh Keren ya. sangat-sangat Jangan lupa. banyak ilmunya. Mari kita menari. Ini kan pasti ada kesulitan kan, maksudnya dalam membawakan sebuah tarian. Pernah nggak? Atau apa kesulitannya? Kalau kesulitan itu pasti ada ya Mas. Nah, salah satu yang paling aku rasakan paling sulit itu adalah pembawaan tuh jiwa, rasa. Di situ kita harus, kan nari itu kan nggak bisa ya hambar, terlihat Ya. hambar kan nggak bisa ya. Jadi di situ dalam menari itu kita harus ada rasanya. Yang mau kita bawakan itu tarian yang bagaimana, misalnya kita akan membawakan tarian prajurit, ya rasa diri kita harus seorang Oke. prajurit kayak gitu loh. Harus menjadi Seorang si prajurit ini yang akan itu dibawakan. jadi sesuai dengan karakter yang akan dibawakan kayak gitu. Oke. Kalau tadi ngomongin kan air, pepohonan itu terus menuangkannya seperti apa? Nah, kalau di tari itu kan ada eksplorasi gerak. Jadi kayak kita itu mengeksplorasi, misalnya kita melihat pohon yang terombang-ambing oleh angin. Nah, di situ kan kita bisa mengekspresikan dengan tubuh kita sesuai dengan apa yang kita lihat, sesuai dengan apa yang kita rasakan. Kita merasakan angin di sana, merasakan tanah di sana, kayak gitu. Itu kita bisa kembangkan menjadi sebuah gerak. Itu semua pohon atau pohon cabai? Bisa sih Mas. Rokok. Pohon apa gitu sih nggak kita. Bila sekarang kan lagi musimnya dance modern kan? Iya. Ya kan banyak banget di TikTok juga. TikTok juga gerakannya banyak ya. Kadang random juga gerakannya nggak ngerti. Kalau sampai saat ini Nabila lebih fokus ke tarian tradisional temporer atau yang lain? Kalau saya lebih suka lebih mendalami di tradisional. Khususnya klasik. Oke, contohnya? Seperti tari-tari klasik gaya Sukarakarta yang sudah ada pakemnya ya. Aku sering ke tari Bambangan Cakil, Karonsi, Serimpi, Karonsi. Oh ya, Serimpi. Karonsi sering buat nikahan. Iya, nikah-nikahan kayak gitu. Serimpi, bedayan kayak gitu. Lebih ke tari-tari yang klasik lah. Serimpi itu yang kayak gimana? Gerakannya kayak gimana? Serimpi lebih ke yang putri-putri, penari putri yang halus-halus kayak gitu. Kayak mana coba? Aduh, gimana ya? Ya yang lebih ada gerak-gerak yang halus, terus gerak-gerak yang solo banget ya. Kayak gitulah, yang ada apa ya? Itu, ada ininya. Berarti ibaratnya kalau dia dengan tarian, kalau dengan ngomong ini Mas meh dolan. Ada ini. Nah, ini gerakan ketika
seorang putri itu menangis deh. Oh gitu. Jadi tari itu kan sebenarnya menyampaikan sebuah pesan lewat gerak. Nah, bagaimana caranya pembawa gerak itu Gimana tadi? bisa menyampaikan dengan penonton. Gimana pas nangis kalau nangis? Kayak nangis kayak gitu. Oh gini. Aduh, sikilku jatuh. Ini kan juga gerakan ulap-ulap ini kan. Kalau banyak yang bilang kalau ini kayak apa ya, menghalau sinar matahari. Gerakan ulap-ulap. Oh gini ya. Oke. Ya. Ini matahari. Ini menghalau sinar matahari. Ini yang tadi gini. Kalau yang gini, yang nggak masuk ya. Itu bukan tradisional. Kalau biasanya kan, biasanya seniman kan, tari itu kan juga pelaku seni, gambar pelaku seni, nyanyi. Nah, bila ada ritual khusus nggak sebelum manggung atau sebelum tampil apa? Oh ada mas. Apa? Makan kembang dulu. Makan kemyan dulu. Kemyan apa? Pecahan kocok. Bisa itu. Iki wong popo. Jadi Nabila ini separuhnya butuh cakung. Bisa mas. Jadi kayak gitu. Apa ritualnya? Sebenarnya kalau membawakan sebuah tarian itu maksudnya nggak ada pakemnya sih mas ya, mau ritual apa, tapi kalau biasanya cuma biar kita mendalami perannya yang akan kita bawakan nanti pas nari itu kayak puasa mute kayak gitu aja sih. Gitu ya. Kayak gitu aja. Nabila juga gitu. Pernah sih. Pernah melakukan. Pernah itu berarti nggak setiap kali tampil kan ya? Enggak. Kalau 5 gunung harus ya? Oh ya enggak juga. Enggak ya? Yang bikin Nabila senang nari itu apa? Ada unsur apa sih di dalam? Nah, itulah tadi yang saya bilang panggilan jiwa. Nah, sebenarnya dalam menari itu kita kan nggak cuma bergerak. Nah, di situ saya berusaha terus bagaimana caranya bisa lebih baik lagi dah. Kalau misal cuma hobi, ya udah aku hobi nari, udah selesai. Tapi ini sudah menjadi panggilan jiwa saya, di mana setiap saya menemukan suatu hal baru, kayak misalnya gerak baru, itu akan saya gali terus. Jadi malah semakin kita mendalami itu malah semakin kepo gitu loh, semakin pengen lagi kayak gitu. Nah, kalau menurut saya sih ya ini sudah menjadi panggilan jiwa tapi, saya. Tapi kan sudah ada pakemnya sendiri, terus pengembangannya mulai dikembangkan lewat hal-hal baru itu kan. Iya, itu. Oke, ada yang berkesan nggak? Pernah apa gitu menjadi seorang penari? Nah, ada pengalaman. Ya ini pengalaman sedih kayak gitu. Yang gini tadi ya sedih. Sedih kayak gitu. Oh beda ya. Pengalaman sedih saya. Oke. Jadi Nabila tadi mau ngomong cerita ada kesan sedih. Pengalaman sedih. Jadi selama saya menari ini ada the bad worst pengalaman yang paling pokoknya menyayat hati saya. Dan itu membuat kayak harus ada pelajaran, harus ada tingkatan dalam hidup saya. Nah, tahun 2019 itu saya kecelakaan dan patah tulang kaki. Nah, di situ saya membayangkan, seorang penari kecelakaan patah tulang bagian kaki lagi, terus bagaimana kayak gitu. Itu kan paling karena tari itu kan butuh tumpuan kaki itu sebagai tumpuan dalam menari kayak gitu. Nah, di situ bagaimana nih? Saya terbesit di pikiran saya, berhenti. Bisa nari lagi nggak ya kayak gitu. Sedangkan kalau yang kayak kita tahu patah tulang kan lama penyembuhannya, terus ya bakalan lebih beda dari yang dulu lah, yang telah kita lakukan dulu lah. Bakalan ada suatu ciri khas yang berbeda gitu kan ya. Nah, itu adalah di situ saya down banget, sempat down banget. Tapi suatu ketika itu kayak mengisyaratkan saya supaya gini, terus kenapa kalau patah tulang emangnya nggak bisa nari lagi. Nah, di situ saya pakai satu Nabila. ada orang lah yang memotivasi kayak gitu. Siapa orangnya? Ya ada. Nggak apa-apa sebutin, Mas Indra. Ya ada. Nggak lah. Nah, terus saya pakai kerk 1 itu udah mulai belajar untuk bergerak lagi dan menari lagi. Itu masih pakai kerk 1.
Lalu di kesempatan yang sama di komunitas Lima Gunung juga, di festival Lima Gunung yang tahun lalu, itu saya udah mencoba untuk lepas kruk saya dan mulai menari dengan keadaan yang ya kalau dibilang seadanya lah seadanya. ya. Jalan aja kayak masih harus pelan-pelan gitu kan. Di situ saya coba menari, tapi sebelum itu saya kayak pergi ke pantai dan itu cuma buat sebelum itu cuma buat aku mau nyoba kalau nari lagi itu kayak gimana, Merefresh ya? Merefresh diriku itu ya di pantai itu saya explore di sana, cuma ditemenin sama adik saya. Itu sampai berapa lama berhenti nari? Benerin nari itu sampai 1,5 tahun saya vakum. 1,5 tahun, tapi nggak lupa gerakannya kan? Wah, enggak dong. Ya tapi sekarang ini masih proses penyembuhan, jadinya saya masih hati-hati dalam menari ya, masih coba menggali lagi kalau kaki saya dengan seperti ini tuh gimana sih carane nek aku nari kong ini tetep penak gitu loh. Dengan ciri khas saya ini tetap penak untuk nari, tetap bisa untuk bergerak tuh bagaimana lah. Ini saya lebih lagi menggali lagi. Tertantang ya, malahan ya. Malah lagi. Dan sekarang udah fit lagi kan? Ya udah lumayan lah, tapi ya masih kalau buat nari itu masih agak takut-takut. Masih harus gali lagi. Tidak ada serpian yang kembali. Ya benar. Setelah bertahun-tahun itu akhirnya punya menciptakan gerakan sendiri, menciptakan tarian sendiri nggak? Alhamdulillah sudah ya ada 5 tarian. 5 tarian dan 5 itu tarian. diakuisisi atau sudah digunakan banyak orang? Itu masih aku pribadi yang menggunakan. Jadi sekitar baru tahun kemarin juga. Baru tahun tari ini. apa aja itu? Itu namanya ya. Ada yang pertama itu tari sungkem. Itu saya ciptakan ketika saya masih pakai kerek 1. Sungkem, terus ada tari Daumulan, itu saya mengangkat si tokoh Mulan yang ada di Disney. Oh, Mulan. Terus ada Adi Brata Narata. Adi Brata Narata itu prajurit Soreng. Oh ya, gerakannya itu ya. Oke. Terus ada Mawas Muwus Misesa, ini yang masih hangat banget. Apa itu? Mawas Muwus Misesa. Mawas Muwus Misesa. Itu adalah ketika kita harus mampu mengendalikan diri, mawas. Berarti kita mawas akan keadaan, mampu mengendalikan diri. Muwus itu ucapan. Oke. Misesa itu kemampuan ketika kita sudah mampu mengendalikan mata, mengendalikan bicara kayak gitu. Jadi tarian itu menggambarkan tentang itu, karena di situ isinya adalah kutukan Dewa Siwa terhadap Dewi Indriani. terhadap Dewi ini loh. Siapa? Pokoknya Dewi Kuilah. Pokoknya Dewi Kuilah menjadi raksasa, menjadi. Yang jadi raksasa siapa? Bila. Tentunya saya waktu itu. Menjadi seorang raksasa kayak gitu. Jadi ucapan itu kan di orang lain itu kan berefek berarti kan ya kayak gitu. Itu inspirasinya kan selain tadi kayak biarkan daun yang bergoyang, dari daun, dari air, itu ada inspirasi dari. Selain itu kan ini saya sering baca dari kisah-kisah epos-epos Ramayana dan Mahabharata. Oh ya. Nah terus ada juga ini tentang pahlawan-pahlawan, contohnya sih Nyi Ageng Serang. Terus ada juga ya Soreng itu kan juga saya juga terinspirasi dari tari Soreng, terus membuat tari Adi Brata Narata tadi kayak gitu. Jadi inspirasi itu bisa datang dari mana aja sih? Kayak gini, tari itu kan nggak sembarangan orang bisa, ya kan? Selama dia kadang sudah punya kemampuan, tapi kalau itu hobi, jatuhnya tetap hobi, bukan panggilan jiwa. Ada nggak kunci utama untuk bisa mendalami tari itu? Kalau saya sih lebih ke konsistensi dalam belajar. Sama biasanya daya ingat harus. Itu juga sih, tapi yang utama adalah konsistensi. Karena kalau kita nggak punya konsistensi mau belajar tarian itu, mau berkembang, mau lebih maju lagi, kalau kita nggak konsisten, terus mau gimana? Percuma juga. Ngapalin lagu nggak konsisten, lupa. Iya, kayak gitu. Jadi harus konsistensi berlatih. Ada nggak pesan khusus gitu yang pengen disampaikan ke konco-konco Magelang Raya? Ya khususnya pemuda-pemuda aja ya, pemuda-pemudi. Kalau pesan khususnya cuma jangan berhenti belajar, jangan berhenti kayak kita tuh
karena proses kita masih panjang, jangan berhenti berproses, cari pengalaman yang banyak, kayak gitu aja sih. Karena untuk menjadi lebih baik itu kita butuh proses. Ya betul. Berproses. Kayak gitu. Nggak harus jadi yang tinggi-tinggi lah, tapi kan kita kan untuk menjadi yang tinggi, untuk menjadi yang baik itu kan perlu proses dari nol kayak gitu. Perlu perjalanan waktu juga. Tapi kan nggak harus kecelakaan dulu kan? Ya nggak dong. Itu kan the worst mind. Nggak minta juga kan? Iya nggak minta juga. Bila ada keluh kesah gitu, suka duka menjadi seorang pegulat, penari. Oh, iya. Kalau sukanya ya selama ini ya, alhamdulillahnya sudah kayak aku dapat bonus tuh tari bisa menjadi penghasilan saya. Berapa penghasilan? Ya itu ya rahasia perusahaan ya. Rata-rata deh berapa? Rata-rata sih ya 500 sampai 1 juta. Itu paling kecil ya? Oh ya enggak juga sih. Oh iya kecil biar penonton. Itu tari menjadi penghasilan saya. Saya bisa mendapat bonus dari menari kayak gitu. Terus bagi waktu ini sama akademik? Kalau ini yang utama itu juga ya Mas, itu jangan tinggalin akademik demi untuk PY itu pentas-pentas nari kayak gitu. Okay. Yang utama harus akademiknya dulu, baru nanti kita bagi waktu buat latihan, buat pentas-pentas Sabtu Minggu loh bisa, ya kan? Gitu ya. Jadi tidak mengganggu kuliah kayak gitu. Jadi di sela-sela tari akademik juga lebih penting. Harus, itu lebih penting. Keren. Bila? Iya. Tadi udah banyak cerita ya kan. Mulai kapan belajar sampai akhirnya cedera ya kan. Ini selain menari aku buka IG kayak Iya nih. buka IG ternyata Nabila multi talent gitu, nggak cuma nari. Ya model foto kan, modeling lah ya, modeling, rias gitu. Juga. Ceritain nggak? Oh boleh. Jadi pernah ya. jadi model foto beberapa event foto di Magelang dan Jogja kayak gitu. Ya cuma buat ngisi waktu luang aja sih. Terus kan juga tidak terlalu jauh juga dari maksudnya kan penari entertain juga. Jadi juga pengen pengen juga nih foto terus kayak gitu, terus belajar lah saya. Itu berapa lama sih? Kan sempat potret juga kan? Kalau potret itu kan buah dari suka foto, terus kan kita belajar juga nih cara angel yang bagus gimana kayak gitu. Berapa lama itu? Ya sekitar 4 tahun lah ya. 4 tahun ya, berarti sekarang kalau dengan profesional gaji rata-rata per hari sekitar 5 juta. Aduh. Itu hobi aja sih, kalau foto itu hobi aja. Yang dibayar ya. Hobi yang dibayar kalau itu. Hobi yang dibayar plus panggilan juga menari ya. Itu benar. Kan juga nggak terlalu ini banget kan, nari juga model gitu. Terus ada juga sih sempat rias. Tapi kalau rias kan gara-gara aku suka orang penari, aku harus bisa rias nih. Oke, ya ini ceritain. Aku seorang penari dan aku harus bisa rias sendiri, karena nggak mungkin lah ya setiap nari kita di make upin orang. Iya. Udah ngeluarin biaya banyak juga tuh kalau kayak gitu. Jadi harus belajar rias. Nah ini aku belajar rias itu malah dari semenjak aku nari kelas 6 SD itu udah mulai rias sendiri. Jadi kalau setiap nari aku rias sendiri. Tak pikir karena lagi musim ya kan, waktu itu kan perias baru bermunculan, terus akhirnya aku juga mau matching ikut sama kayak mereka. Enggak sih kalau itu enggak. Jadi udah mulai rias diri sendiri itu sejak kelas 6 SD, karena itu mau nari. Jadi setiap nari sekarang udah sampai sekarang ini udah rias sendiri. Dan alhamdulillah juga ada yang suka sama riasanku. Dipakai. Jadi bisa juga aku pakai buat komersial. Ya bisa lah dikatakan komersial. Tapi aku lebih suka ke arah ini sih, kalau make up karakter. Jadi karakter dalam menari. Jadi aku lebih banyak nih penari-penari juga yang sering kayak, Mbak make upin aku dong, kalau make up panggung gimana. Terus make up bukan wedding ya? Wedding juga beberapa sih, cuma kayak teman deket-deket aja yang suka ini. Tapi lebih banyak di arah make up panggung karakter. Terus sama kayak model nih mau foto, dia butuh kayak yang natural make up atau yang karakter make up, jadi lebih ke situ. Terus kalau waktu luang lagi nih, itu aku bikin kostum tari. Ada berapa banyak? Kalau kostum tari sih sekarang ya
tapi lebih ke yang karakter-karakter juga. Itu udah ada 5 set kostum. Di mana? Itu disewain nggak? Itu belum saya sewakan karena buat tarianku sendiri pribadi dulu. Pribadi ya. Kayak gitu. Itu kayak pemodelnya kayak gimana sih? Lebih ke karakter itu maksudnya kayak gimana? kayak kan aku kemarin juga bikin tarian Janta Kahiranya itu karakter kijang kencana, kijang emas kayak gitu. Jadi aku bagaimana caranya memvisualisasikan kijang emas itu kan. Jadi aku harus bikin kostum yang bernuansanya juga, ornamennya juga emas-emas yang menyala-nyala gitu. Jadi misal dilahirkan kembali dan boleh memilih pengen jadi apa? Kalau aku sih dulunya awalnya banget ya, itu sebenarnya pengen jadi penari balet. Penari balet. Balerina. Oh, balet. Kayaknya yang lebih wow aja sih, spektakuler gitu loh seorang penari balet. High class ya. High class kayak gitu. Tapi ya aku suka kok dengan keadaanku sekarang sebagai penari tradisional itu. Kamu nggak tanya aku kalau? Aku yang mau tanya dong, kalau Mas pengennya jadi apa kalau misal dilahirkan kamu? Tinggi. Oh kayak gitu. Iya. Tapi Dan loh Mas, usianya lama. udah ini loh, udah punah terus Gak gimana? apa-apa, nanti biar gitu. muncul lagi. Oh gitu. Keren ya. Nah jadi ini sedikit kisah tentang Nabila. Awal dia terjun di tari sampai akhirnya, dan ada cedera sampai akhirnya dia bisa bikin tarian. Dia ikut beberapa komunitas tari. Akhirnya juga pernah event kemana-mana. Jadi mungkin konco-konco juga sudah tahu. Ya, permainan Bil. Permainan ini jawab cepat. Jawab cepat lagi. Dan jujur. Oh iya, boleh. Jadi setelah pokoknya jawabnya cepat, jujur, dan kasih alasan. Cirias atau merias? Merias. Kenapa? Lebih suka ini sih, ngutek-ngutek dan Ngutek-nguteknya bener. ngutek-ngutek muka orang. Ngutek-ngutek muka orang. Iya. Oke ya. Foto model outdoor atau indoor? Outdoor. Lebih ini sih, kayak lebih bisa explore lagi sih kalau outdoor. Apa yang ada di outdoor itu kita explore buat foto kayak gitu. Kalau di indoor kan terbatas ya, cuma mungkin ada properti juga cuma kursi atau apa kayak gitu kan. Nabila ini eksotik lho, ya kan? Dia nggak, maksudnya ya bukan yang putih-putih enggak, tapi eksotik. Sawo matang ya. Magelang ya. Ini yang digoleki bule. Magelang. Lanjut. Tari tradisional atau kontemporer? Tradisional. Mendalami sekali ya. Lebih suka. Total sudah ada berapa tarian tradisional yang dikuasai? Ya banyak lah ya. Banyak ya. Sampai nggak bisa untuk hitung ya. Nari sendiri atau grup? Sendiri. Kenapa sendiri? Kalau sendiri tuh karena aku kan misalnya ya, kalau tari grup tuh ya itu susahnya nari grup itu karena kita harus ngomong dan satu combine rasa ya. itu ya. Okay. Yang susah kan menyatukan rasa itu. Rambut panjang atau pendek? Panjang, dan menyesal saya potong. Cantik gini bukan? Nari pakai selendang atau topeng? Lebih suka pakai topeng. Kenapa nggak pede? Kamu cantik loh. Bukan nggak pede sih, tapi kan selendang udah biasa lah. Tapi kalau topeng kan kita memahami karakter topengnya itu loh. Kita mengeksplorasi topengnya itu. Kalau aku lihat memang Nabila ini kan kayaknya sporty ya. Sporty tapi feminim ya. Oh iya. Ya kan. Ini beberapa pertanyaan sudah dijawab. Sekarang saya pengen ini. Nabila tulis motivasi kenang-kenangan, nanti tak template-nya di sini buat teman-teman. Yeah. Oke. Oke. Jangan lupa nama dan tanda tangan. Ya kan? Artis loh. Oh, amin. Loh, wes nggo TV digital loh. Nah, iki wae ganti TV digital. Supaya apa? Supaya gambarnya jernih, supaya kalian gak stres. Muake semute ora karuan. Ini saatnya pakai digital. Cukup pakai set top box aja. Beli di mana-mana ada dan murah harganya. Apa? YouTube YouTube orang no. Ketika Sugeng Enjang MJTV ada di situ. Kalian streaming. Ya kalian punya Android kan? Install aja GPM Stream, ada MJTV. Kalau di perjalanan, maksudnya di mobil gitu, nggak sempat. Oh iya Spotify, Sugeng Enjang, wis ada semua. Oke ya, sini. Oke. Wah ini dari Nabila. Terus belajar, terus mencari, terus memahami diri Dan kehidupan. dan kehidupan. Keren.
Oke, Lur, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Sugeng Enjang bareng tamu saya Nabila. Tentunya jangan lupa terus menginspirasi, terus sehat, dan yang penting kawan-kawan jangan lupa Madang Angga pamit. Thank you ya Bila. Terima kasih. Sama, sampai ketemu. Template-nya.